Rasa bongko-bongko dikit kan lho. Ayahmu siapa? Iki ana bedrokan ning kuno kawan iki. Bagian atasnya kan memang rentan. Tanam ini masih usia 9 hari. Pembibitan sing isor kok aku akur iki. Iya. Cutter. Enggak, langsung ning kono saya pembibitan bibit. Ini, yang ini aja dulu, sebelah sini. Ini rokok. Oh, Just. Perdana ini di Desa Gembol Glodok ini sendiri apa yang ditanam sementara ini? Untuk sementara ini pemanfaatan lahan itu kita menggunakan tanaman organik. Untuk sementara difokuskan pada beberapa tanaman dengan umur pendek seperti kangkung, terus bayam dan beberapa tomat. Di bagian ini kita, seperti kita lihat ini sudah umur 9 hari dengan menggunakan organik. Kita akan coba menggunakan pupuk organik racikan sendiri untuk di awal vegetatifnya. Nanti di generatifnya kita baru akan menggunakan pupuk yang pabrikan tapi dalam base masih organik. Kedepannya target dari greenhouse ini akan sekitar 3.000. Jadi paling tidak sekali panen kita nanti sudah bisa mendapatkan uang yang cukup lah untuk pengembangan lebih lanjut. Untuk di belakang ini, di depan ini itu ada bayam. Di bayam ini juga akan sama. Untuk sementara masih di 1.000 saja. Di situ juga kita akan melakukan percepatan dengan menggunakan organik. Dengan harapan ke depan kita bisa memberikan banyak pelajaran pada yang akan meneruskan lebih lanjut nantinya. Ini masih banyak yang perlu dikembangkan. Lebih jauh nanti kita akan ke melon, terus lombok dan beberapa tanaman seperti buncis, terong dan lain sebagainya. Timun kita akan juga kembangkan di sini dengan harapan kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dari timun-timun yang ada di pasar. Kita berharap kedepannya nanti untuk tanaman-tanaman besar seperti timun, tomat, selain kita mendapatkan percepatan, kita juga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan gitu. Untuk sementara ini ada berapa tanaman yang ada di dalam greenhouse ini? Sementara ini masih 3.000-an, itu masih didominasi oleh kangkung karena memang kangkung sama bayam itu sebagai percontohan pertama. Tapi untuk lahan sendiri ini sampai berapa luasnya ini, Pak?
Luasnya ini kisaran antara 15, lebar 15, panjang 30. Jadi insya Allah kalau kita lihat belum termasuk dari hidroponiknya, nanti ada 3.000 lah, ada 3.000 tanaman, nanti bisa 3.000 ke 4.000 polybag yang bisa kita masukkan di sini nanti. Ya, ini ada samping ini seperti ini sistemnya bagaimana ini? Nah, ini nanti kita akan menggunakan sistem hidroponik seperti yang pernah kita tahu semuanya. Ini masih dalam masa pembuatan awal, masih belum 50%. Di sini nanti kita akan banyak melakukan pengembangan lain, seperti drainasenya juga masih belum kita buat, alirannya, kecepatannya masih belum kita, masih awal lah untuk ini. Masih 40%, masih kurang 60% di depan nanti. Mungkin dalam 1-2 bulan kita sudah bisa aplikasikan. Nah, untuk tanaman pertama kita akan pakai melon di sini dengan percepatan dari tanam di sawah, kita bisa mengurangi 10% lah, itu sudah target awal gitu. Perbedaan tanaman di greenhouse dengan di tanaman di liar itu apa perbedaannya? Yang pasti dari hama itu yang paling signifikan ya perbedaannya. Kemudian berikutnya di masa tanam kita bisa melakukan percepatan karena kita akan tidak terpengaruh oleh angin, hama dan lain sebagainya yang berkaitan sama tumbuh kembang dari sebuah tanaman. Harapan dengan adanya greenhouse ini? Harapannya ke depan kita tidak hanya berhenti di sini saja, tapi bisa kita kembangkan dengan banyak greenhouse lain, terutama di desa ini, di Kebul Kluthuk ini. Berharap nanti di pemukiman, karena kami lihat di sini banyak lahan kosong yang masih tidur ya, itu bisa buat greenhouse kecil yang nantinya sudah pasti bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Dan tidak lagi, sementara ini kan memang daerah sini banyak bekerja di pabrik. Dengan harapan ya banyak anak mudanya nanti lebih berkreasi di desa ini, dan ke depan jauh lebih baik. Mereka punya perekonomian yang jauh lebih baik daripada buruh di pabrik dan lain sebagainya. Ya, berarti ini bisa nanti buat wisata wisata desa itu bisa ya? Oh, amat sangat bisa sekali. Kita hanya tinggal butuh manajemen. Saya harap nanti dari desa juga bisa memberikan bantuan yang memberikan dalam arti kata punya support yang baik. Jadi kita butuh support system yang bisa menjembatani antara apa yang sudah kita lakukan, bagaimana nanti pasarnya bisa lebih jauh, bisa masuk supermarket dan lain sebagainya. Terus untuk wisatanya kita juga bisa lebih memberikan masukan dengan artian ke depan dengan adanya greenhouse ini kita bisa buka lapangan pekerjaan baru dan tempat wisata yang sehat. Itu harapannya Pak ya? Iya, itu ke depannya nanti seperti itu. Dengan Pak siapa? Bagaimana? Dengan Pak siapa? Pak Rizky.